Medstat 2 tahun-tahun sebelumnya, itu materi yang diberikan itu materi-materi yang mencakup pengujian parameternya dan acuannya adalah kepada yang parametrik. Tetapi di metode statistika 2 di kurikulum 2020 ya, untuk kalian yang dimulai dari angkatan kalian ya, itu ada pergeseran. Artinya sebagian yang parametrik tadi itu dihilangkan dan ditambah dengan statistik non parametrik. Jadi di metode statistika 2 ada 2 statistik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memuat parametrik dan yang kedua non parametrik. Pasti ini ada perbedaannya ya. Kalau di parametrik berarti kita mengacu kepada sebaran yang akan kita gunakan. Dalam hal ini populasinya menyebar apa. Misalnya normal, misalnya sebaran horizon, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di non parametrik kita tidak mengenal yang namanya sebaran-sebaran itu. Jadi sebarannya itu bebas ya, yang dikenal dengan free distribution. Jadi tidak harus tergantung kepada satu sebaran tertentu. Nah, itulah non parametrik. Sebelum-sebelumnya itu mata kuliah itu sendiri bagi 2. Ada namanya metode statistika 2, ada namanya statistik non parametrik. Jadi itu 2 mata kuliah yang berbeda. Karena adanya reduksi di kurikulum angkatan kalian sejak di tahun lalu, maka penggabungan ini perlu dikompres. Karena 14 ditambah 14 itu ada 24, 28 pertemuan, tidak mungkin disampaikan semuanya kan ya. Sehingga harus dikompres supaya mencakup sesuai kebutuhan dan di 14 pertemuan. Oke, kita mulai di dalam pertemuan pertama. Klasifikasi statistika dan distribusi sampling akan kita pelajari di sini. Pasti pertama-tama itu sebagai instansi statistik, kalian tidak pernah lepas yang namanya dengan informasi. Informasi tentang yang terbaru, mungkin tentang banyaknya kasus kematian dikarenakan terjangkiti atau disebabkan oleh COVID-19. Itu informasi yang terkini ya kalau di dalam negeri. Kemudiannya banyaknya kasus-kasus yang mulai menjangkiti para anak-anak, ya kan? Yang sebelumnya diasumsikan mereka masih lebih imun atau imunnya masih lebih kuat dibandingkan yang dewasa. Jadi banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, sebagai instansi statistik, kita berarti tidak akan lepas dari informasi-informasi yang tadi kita peroleh. Bahkan sebagai instansi statistik, kita juga tidak lepas dari proses pengumpulan data yang nantinya bisa memberikan informasi. Ya, dalam hal ini Badan Pusat Statistik. Ya. Yang mana di dalamnya banyak melakukan proses pengumpulan data sesuai kebutuhan, baik itu untuk kebutuhan pemerintah secara umum, khusus, dan juga sektor-sektor lain. Nah, jadi kita tidak akan lepas dengan informasi tersebut ya. Kalau di sini dicontohkan ya berbagai berita, politik, nah itu hal-hal yang memang bisa dicontohkan berupa informasi statistik yang kita dapatkan. Walaupun sekarang masih dalam proses jalannya pemerintahan, yang namanya polling politik dan terus. Nah, itu informasi yang kita dapatkan dari media sosial.
Kemudian dari berbagai informasi tadi, kita sebagai insan statistik dan kalian juga calon-calon yang termuat di dalamnya ya, itu kalau menurut kalian secara pribadi seberapa sering menggunakan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Karena tidak semua informasi yang di luar sana itu memang kita pakai atau kita gunakan secara langsung. Cukup memberikan pengetahuan bahwa ada informasi tertentu yang kita dapatkan melalui berbagai media yang diberikan. Ya. Kemudian dari informasi tadi ya yang sudah kita dapatkan, yang di sini disebut sebagai informasi yang memberikan penjelasan kepada setiap insan yang mendengarkan, membaca, gitu ya. Maka semuanya itu tidak akan terlepas dari yang namanya statistik. Dalam hal ini ilmunya yang dikenal dengan statistika. Lantas statistika itu apa? Statistika itu ringkasnya, kalau kita lihat dari berbagai literatur, ringkasnya ya, yaitu cara untuk mendapatkan informasi. Dari mana cara mendapatkannya? Pasti dari data. Jadi kalau ada data-data yang kita peroleh, data-data yang dikumpulkan oleh misalnya BPS sebagai salah satu lembaga non-kementerian yang memang ditugaskan pemerintah untuk melakukan pengumpulan data, misalnya data-data sensus, ya, atau data-data yang lain, ya, dalam laporan-laporan yang sering diberikan oleh BPS yang banyak digunakan oleh pemerintah. Nah, di situ didapat informasi. Sehingga kalau kita definisikan atau kita terjemahkan secara sederhana, berarti statistika itu adalah cara untuk mendapatkan informasi. Dari mana? Dari data. Ya, kalau dikaitkan dengan statistika. Lantas statistika itu sendiri, kalau kita lihat dari perannya, ya, jadi data yang ada itu melalui proses statistika maka akan diperoleh informasi. Data itu banyak ya, data-data yang merupakan khususnya fakta-fakta numerik atau lainnya. Yang semuanya itu adalah fakta. Fakta ya, jadi kalau bilang fakta berarti ya yang real sesungguhnya. Fakta. Sementara dalam proses yang kita lakukan melalui statistika tadi, informasi yang kita peroleh itu menjadi satu pengetahuan yang mana nantinya dikomunikasikan berkaitan dengan fakta-fakta tertentu yang tadi sudah diberikan. Nah, jadi itu adalah statistika yang kita mulai pelajari ya di pertemuan 1, yang nanti ke setelahnya kita akan masuk kepada aplikasi yang memang lebih banyak menerapkan proses-proses yang banyak kalian akan gunakan nanti saat menulis skripsi. Itu ada banyak di situ proses statistika, ya, sehingga bisa terbentuk suatu skripsi tadi, mulai dari deskripsi sampai inferensial. Kemudian secara keilmuan, statistika itu apa? Kalau tadi kan dikatakan itu secara umum ya, mudahnya menerjemahkan statistika itu adalah cara untuk mendapatkan informasi. Lantas statistika itu sendiri kalau kita dilihat menurut ilmunya, yaitu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, serta pengambilan keputusan secara umum berdasarkan hasil penelitian. Nah, kalau di BPS itu ditambah lagi proses diseminasi, itu juga statistika.
Tapi di beberapa literatur yang dimunculkan di sini, statistika kita definisikan seperti itu. Nah, di dalam statistika itu pasti akan banyak kita temukan ketidakpastian. Kenapa? Karena proses statistika tadi didasarkan kepada sampel yang kita gunakan. Setiap sampel yang kita gunakan itu, siapapun yang mengambil satu sampel tertentu, pasti itu data-datanya bisa berbeda-beda. Misalnya ada satu populasi, ya kalianlah misalkan populasinya kelas 2 KS3. Kalau ada 5 orang dosen yang ingin mengambil 10 orang dari kalian secara acak, baik itu with replacement, baik itu without replacement, orang yang terambil itu bisa berbeda-beda. Ya kan? Misalnya kalian diukur tinggi badannya. Itu. Saya ingin mengetahui rata-ratanya. Berapa dari sampel yang saya ambil? 10 orang. Dari kalian 35 orang. Ya. Ini saya share screen dulu ya. Kebetulan filenya saya sudah kirim. Biar mudah nih saya share screen. Di situ disebutkan apa? Ya. Misalkan tadi yang diambil 10, ya kan? Kemudian yang lain juga mengambil 10 misalkan. Dari kalian sebanyak 30-an orang. Pasti orang yang terpilih itu bisa berbeda-beda. Orang yang berbeda-beda dengan tinggi badan kalian yang mungkin juga persis tidak sama gitu ya. Mungkin ada yang 170, 168, 175 atau 180. Jadi orang yang mengambil itu bisa beda-beda mahasiswa yang didapatkannya. Saya mungkin mendapatkan nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Mungkin yang lain di luar nomor itu. Yang mengakibatkan rata-ratanya bisa berbeda-beda. Artinya apa? Di dalamnya ada ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian tadi itu pasti akan memunculkan apa? Variasi di dalamnya. Saya ngambil 10 dengan yang lain ngambil 10 dengan kalian tinggi badan yang berbeda-beda pasti bervariasi. Itulah statistika. Tapi itulah teknik yang banyak digunakan di dalam menginfer suatu populasi yang kita nggak tahu parameternya. Umumnya parameter itu nggak tahu. Sekalipun dalam kasus-kasus tertentu itu diberikan informasi parameternya ada. Kita ingin menduga apakah hasilnya yang kita peroleh dari proses statistik tadi sangat dekat dengan parameter. Tapi secara umum parameter itu kita nggak tahu. Kemudian apa tujuan daripada statistika tadi? Ya. Dalam hal ini, pengumpulan dan analisis datanya adalah untuk mendapatkan informasi. Jadi dari data yang kita kumpulkan, kemudian kita analisis, maka kita akan mendapatkan informasi. Kalau kalian mengumpulkan, misalkan data ya di daerah kalian tentang harga-harga tertentu dari suatu komoditi. Kalian kumpulkan kan? Misalkan kalau BPS itu melakukan pengumpulan data bulanan untuk menghitung inflasi, salah satunya adalah harga kebutuhan bahan makan. Itu dikumpulkan. Dikumpulkan datanya dari responden ataupun sampel yang dipilih secara acak. Kemudian kalian catat dan kalian analisis. Oh, di sini ternyata harga yang paling tinggi dari semua responden yang dicacah itu sekian. Yang paling rendah sekian, rata-ratanya sekian, mediannya sekian, modusnya sekian. Itu bisa dicari dan itu memberikan informasi. Nah, itu yang dia maksud di sini. Kemudian dari metode statistik yang kita gunakan itu akan menyediakan alat
untuk mendapatkan informasi dari data tadi. Apa alatnya? Nah, yang tadi saya sudah sedikit singgung ya. Dalam hal ini menjelaskan tentang harga-harga tadi. Yaitu kita akan menggunakan metode yang disebut dengan statistik deskriptif dan inferensi. Ya, ini yang akan kalian pakai nanti saat menyusun skripsi bab 4. Jadi itu ada deskriptifnya, ada inferensianya. Apa itu deskriptif? Ya berarti kita hanya menggambarkan kondisi dari data yang kita peroleh. Apa yang kita dapatkan dari data itu aja kita ceritakan. Jangan kita mengatakan disimpulkan, jangan kita mengatakan oh ternyata hasilnya adalah tidak baik, nggak bisa seperti itu, seperti bahasa koran gitu ya. Kita mencatat misalkan pergi ke pasar, mencatat harga komoditi beras. Kalian temukan 3 pedagang, misalkan. Beras jenis A 15.000 di pedagang ini, di pedagang B 16.000, di pedagang C 16.500. Terus kalian bilang, oh di sini harganya ternyata mahal, nggak bisa gitu ya. Kalian hanya bisa mengatakan bahwa harga komoditi beras A dari 3 pedagang tadi rata-ratanya yang selesai. Jadi kemudian yang paling mahal dari 3 pedagang itu 16.000. Nah begitu, nggak bisa dikatakan oh di sini mahal sekali, nggak bisa gitu ya, seperti bahasa koran. Karena itu kita masih mendeskripsi saja, ya. Yang namanya mendeskripsi berarti kita hanya menceritakan apa yang kita dapatkan. Barulah kita lakukan inferensia, gitu kan. Kalau inferensia baru kita bisa menyimpulkan, bahkan memutuskan bahkan menyimpulkan. Kan gitu. Tapi untuk menginfer itu kita perlu statistik. Kenapa? Kita harus mengetahui apa statistik ujinya. By statistik uji itulah kita bisa nanti melakukan inferensia dalam mengambil keputusan sehingga kita bisa menyimpulkan apa hasilnya. Nah, kalau itu bisa, ya. Karena banyak juga kakak-kakak tingkat kalian itu yang mendeskripsikan itu seolah-olah menyimpulkan kayak bahasa koran. Jadi hanya bisa menggambarkan kondisi dari data yang diperoleh, ya seperti itu. Kemudian ini tadi saya sudah sedikit singgung ya. Ini tadi saya sudah ini kan. Kalau kita lihat dari makna sederhananya, statistik deskriptif itu berarti apa? Menggambarkan kumpulan data yang sedang dianalisis. Jadi hanya gambaran saja, describe ya. Tetapi tidak mungkin untuk menarik kesimpulan. Nah, sementara inferensia di situ kita memerlukan seperangkat metode. Nah, apa itu metode yang tadi saya sebut ya? Tools-tools statistiknya yang nanti akan kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan tentang apa? Tentang karakteristik populasi dari data sampel yang kita punya. Kalau tadi tentang harga cabai, harga beras ya berarti dari 3 responden gitu ya. Seperti itu. Kemudian dalam inferensi statistik pasti di situ ada proses. Apa prosesnya? Proses pembuatan suatu estimasi atau prediksi atau keputusan mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel. Jadi yang besar tadi itu kan kita nggak tahu. Misalnya pedagang yang ada di daerah kalian ya dari banyaknya pasar itu kan kalian nggak ada informasinya, kerangkanya nggak ada, kalian hanya kumpulkan saja 3. Itu yang kalian gunakan menginfer populasinya. Lain halnya kalau seperti di BPS itu di sensus dulu, ada listingnya, ada data kerangkanya,
baru bisa ditarik sampel menginfer populasi. Seperti itu kan ya. Nah, jadi dalam kondisi yang tadi saya ceritakan itu proses ya, proses dari data sampel yang menghasilkan statistik untuk bisa menginferensi populasi, dalam hal ini parameter yang tadi disebutkan di atas karakteristik. Oke, jadi dia bisa estimasi, bisa prediksi ya. Jadi ada beberapa ini ya pendapat yang mengatakan bahwa estimasi itu berarti menduga setelah titik data yang kalian kumpulkan, ya, setelah referensi waktunya. Sementara kalau prediksi itu berarti dia hanya di dalam referensi waktunya. Itu ada di beberapa pendapat ya. Kemudian ada juga predicted model. Nah, itu juga nanti baca-baca lah ya. Makanya di sini ada muncul bahasa estimasi prediksi karena terkadang orang menggunakan bahasa itu sama padahal berbeda ya. Kemudian di sini tadi yang di bawah tadi ada statistik, maka kita akan gunakanlah istilah statistik. Kemudian kita gunakanlah istilah parameter. Berarti statistik tadi diperoleh by data, sementara parameter itu adanya di populasi yang kita infer melalui statistik yang kita dapatkan. Oke, ini tidak berbeda dengan yang tadi. Kemudian di dalam statistik inferensi ya, di situ ada dua yang bisa kita gunakan ya untuk menarik kesimpulan. Yang pertama adalah induksi dan deduksi. Jadi kalau induksi dulu di matematik itu di SMA kali yang kecil ke besar gitu ya, atau dari yang khusus ke umum. Sementara yang deduksi dari yang besar ke yang kecil atau dari yang umum dari yang umum ke yang khusus gitu. Nah, jadi kalau di dalam proses inferensia yang kita gunakan di sini adalah yang induksi. Karena kita menggunakan dari data sampel, data yang lebih kecil dari populasi yang akan kita gunakan untuk menginfer. Kalau deduksi dari sesuatu yang bersifat umum. Nah, kalau misalkan bersifat umum ya, kalau orang misalkan kalau kalian yang silogisma gitu ya, pernah dulu belajar gitu di SMA ya. Misalkan orang-orang yang mengkonsumsi, semua orang yang mengkonsumsi vitamin itu cenderung tubuhnya sehat-sehat. Kan umum kan itu. Karena kalian itu bagian dari yang umum tadi. Kalian itu meminum vitamin ya kalian pasti sehat kan. Jadi sesuatu yang bersifat umum itu bisa menginfer ke yang khusus. Nah, kalau kita yang akan kita pakai di statistik di sini nanti adalah yang induksi. Jadi dari yang kecil ya sampel yang kita dapatkan dari data tadi, dari data populasi itu kita gunakan untuk menginfer parameter populasi. Jadi menjadi sesuatu yang besar ya. Jadi nanti di sini kesimpulan yang kita gunakan adalah kesimpulan induksi. Kemudian di populasi terdiri itu ada populasinya yang finite, terbatas, ada yang infinite. Kalau dia finite berarti ya pasti countable. Kalau yang infinite ya berarti kita nggak tahu sampai seberapa besar datanya. Sehingga kita nggak bisa membuatnya dalam bentuk jumlah. Ya. Nah, jadi populasi ini nanti bisa kedua-duanya ya, yang finite dan infinite. Kemudian di dalam populasi tadi juga kemungkinan populasinya itu homogen. Homogen itu berarti ciri atau nilai-nilai observasi dari setiap amatannya itu hampir-hampir sama, homogen. Ya, kalau kalian misalkan diukur tinggi badannya rata-rata
178, 177, 176, 178,5 itu kan homogen. Hampir-hampir. Jadi kalau dia homogen gitu ya kita nggak masalah tentang jumlahnya. Berapapun yang diambil ya bisa menggambarkan karena homogen kan. Nah, kalau dia heterogen, nah itu yang relatif tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita butuh sesuatu yang lebih besar karena di dalamnya banyak variasi. Sehingga kalau kita buat di sini dalam bentuk apa namanya definisi tersendiri, maka kita bisa katakan bahwa populasi yang homogen itu adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang sama. Sehingga jumlahnya nggak perlu menjadi permasalahan. Sementara yang heterogen, sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda, bervariasi. Sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kalau dia heterogen itu yang banyak yang agak sulit ya. Dan memang kondisi itulah yang memang terjadi di lapangan. Yang homogen itu jarang. Kebanyakan kita akan mendapatkan yang heterogen. Oke, sekarang di sini ada satu contoh. Misalkan contohnya 36% dari penduduk DKI dewasa memiliki alergi. Sampel 1.200 orang dewasa dipilih secara acak menghasilkan 33,2% memiliki alergi. Nah, dari informasi yang kita dapatkan ini kita bisa tahu populasinya apa, parameternya apa, sampelnya apa, statistiknya apa, variabelnya apa, cara pengumpulan datanya atau eksperimennya seperti apa, datanya seperti apa itu bisa. Karena hal seperti ini sering kalian temukan mungkin kalau baca koran gitu ya. Kan sering disebutkan seperti itu. Misalkan yang tentang COVID-19, misalkan. Sering kan baca-baca. Jadi dari informasi yang kalian dapatkan tadi, kalian bisa membuat atau menyusun ya klasifikasinya. Oh, populasinya adalah orang dewasa di DKI. Itu kan. Oh, sampelnya adalah 1.200 orang dewasa. Di sini kan disebutkan 1.200 orang dewasa yang dipilih secara acak karena bahasanya seperti itu. Kemudian variabelnya apa? Variabelnya di sini kasusnya adalah kasus alergi. Pasti variabelnya adalah yang alergi. Kemudian datanya apa? Datanya itu kalau kita lihat di sini pasti data yang dengan jawabannya ya memiliki alergi. Tidak, nah, kan gitu kan. Pasti muncul memiliki alergi, tidak memiliki alergi. Berapa yang memiliki dijumlah ke bawah, berapa yang tidak atau berapa yang tidak memiliki riwayat alergi. Kemudian eksperimen yang dilakukan dalam proses pengumpulan data tadi bagaimana? Ya kalau hal ini memungkinkan ya, memungkinkan bisa dengan wawancara atau memungkinkan dengan memberikan kuesioner dia yang menjawab sendiri. Gitu kan? Tidak perlu wawancara atau mengirimkan melalui elektronik, mungkin dengan WhatsApp, mungkin dengan email, gitu kan. Bertanya gitu. Apakah Anda punya riwayat penyakit alergi? Kalau dia mau menjawab iya, berarti kan di counting 1. Gitu. Kalau dia tidak menjawab, ya berarti missing. Kemudian yang statistiknya apa? Statistiknya di sini disebutkan dari sampel itu 33,2% memiliki alergi, berarti statistiknya 33,2%. Nah, persennya itu apa kalau di dalam statistik? Biasanya itu menggunakan sebaran binom, karena kan iya tidak, ya kan? Sukses gagal atau Bernoulli. Kan Bernoulli itu juga binom ya, binom 1,P. Dengan N yang sekian banyaknya, tadi ada 1.200 tadi, itu ditanya. Apakah Anda punya riwayat itu? Ya, berarti sukses. Kan? Tidak, berarti ya gagal. Gitu ya.
Sukses itu artinya orang yang menjawab iya sesuai dengan yang kita akan teliti. Parameternya apa? Ya 36%, jelas di sini disebutkan. Dan itu disimbolkan dengan P. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalian akan banyak menemukan kasus-kasus yang seperti ini. Ini baru proporsi ya, persentasenya. Bagaimana nanti yang modelnya bukan persentase. Misalnya jumlah-jumlah, ya berarti nanti jawabannya statistiknya jumlah. Atau statistiknya dalam bentuk rata-rata. Misalnya di sini rata-rata apa namanya? Di sini disebutkan misalkan ya, di sini 36%. Sebanyak 2.000 orang atau 2.000 penduduk DKI memiliki riwayat alergi. Maka di sini parameternya ada dalam bentuk jumlah. Pasti statistiknya juga jumlah nanti. Kalau misalkan dia mau ganti dengan informasinya di sini rata-rata, maka nanti di sini parameternya rata-rata. Maka simbolnya adalah min, mu biasanya. Kalau misalkan statistiknya itu nanti dengan rata-rata, ya berarti ekspar. Bisa juga yang lain. Bisa juga dengan menggunakan modus. Nah, seperti itu. Jadi nanti diharapkan dari berbagai media sosial yang kalian yang kalian dapatkan bisa dibaca di situ, bisa tahu klasifikasinya seperti ini parameternya, ini statistiknya, ini variabelnya, harus seperti ya. Karena nanti kalau nulis skripsi ya memang begini caranya. Kemudian di dalam statistik yang tadi saya singgung di awal, karena sekarang merupakan gabungan dari parametrik dan non-parametrik, maka kalau didefinisikan itu, yang tadi juga sudah disinggung ya, statistik parametrik itu pasti berhubungan dengan inferensia statistik. Pasti di dalam itu membahas parameter populasi yang memuat jenis data itu minimal interval. Ya, kalau interval bisa ya pasti rasio bisa gitu kan, namanya minimal interval. Interval dan rasio ini di beberapa literatur itu disebut dengan data metrik ya, metrik. Jadi kalau dia metrik ya berarti interval atau rasio. Kemudian di dalamnya juga harus memuat sebaran datanya. Jadi kita harus tahu apa sebaran datanya. Contohnya normal. Tapi kalau non parametrik yang mengacu di sini tetap juga membahas parameter populasi yang kita akan infer, tetapi jenis datanya itu maksimal itu ordinal. Ya. Kalau disebut dia maksimal ordinal, berarti nominal juga bisa. Ya mungkin kalian sudah tahu lah apa itu nominal, ordinal, interval, rasio kan. Nah, yang perlu juga dicatat di sini bahwa sebaran datanya itu tidak perlu diketahui. Pre-distribution. Jadi dibaca apa itu nominal ya. Nominal itu dengan ordinal itu berbeda. Ordinal kan pasti dia ada tingkatannya. Kalau nominal itu tidak. Misalnya laki-laki, perempuan itu nominal. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, nah itu pilihan-pilihan yang nominal. Tapi kalau dia yang ordinal, misalkan pendidikannya SD, SMP, SMA itu nomor tingkat. Gitu. Nah, itu mungkin nanti dibaca lagi ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Di dalam klasifikasi tadi, dalam populasi maupun parameter yang akan digunakan, baik itu dalam statistik parametrik dan parametrik, pasti tidak akan lepas dengan variabel, banyaknya variabel yang akan kita gunakan. Ya, paling tidak variabel itu digunakan satu yang dikenal dengan univariate. Ya, berarti kita hanya menggambarkan satu variabel itu saja. Atau variabelnya banyak, tapi kita mau analisisnya satu-satu. Variabelnya ada 10. Tadi misalkan adalah alergi. Mungkin yang berikutnya variabelnya adalah
riwayat jantung. Variabel berikutnya diabetes, tapi dianalisis satu-satu. Nah, itu masuk dalam univariate. Tapi kalau digabung semuanya dianalisis, masuklah menjadi multivariate. Ya, berarti kita menggunakan semua variabel untuk menganalisis daripada data-data yang tersedia. Nah, ini sering ini kalau yang univariate, multivariate itu juga banyak itu dikerjakan di dalam analisis deskriptif. Khususnya di dalam skripsi, karena memang metode statistika ini arahnya nanti adalah supaya kalian tuh mudah dalam menulis skripsi, khususnya di bab 4, yaitu deskripsi dan inferensia. Ya, kalau inferensia berarti menggunakan tool statistik yang sesuai, nah, yang tidak mungkin semua di sini diajarkan. Tetapi teknik dan caranya itu analog lah nanti kalian gunakan, ya. Kemudian kalau dilihat dari distribusi teoritis yang pernah kalian pelajari di Statmat 1, ya, di mana dalam proses pengambilan sampel di situ bisa dengan pengembalian, bisa dengan tanpa pengembalian. Yang mana dikenal dengan with replacement dan without replacement. Kalau with replacement itu acuan dasarnya di situ yang sering kalian pergunakan di Statmat 1 itu adalah binomial. Binomial. Kalau binomial itu trials-nya itu sangat besar, jadi binom itu kan trials ya. Jadi awalnya Bernoulli P atau binomial 1, P. Kalian trials berulang-ulang. Trials ya. Trials dengan eksperimen itu beda ya. Jadi di trials sekian kali, misalkan sebanyak N, ya itu akan memunculkan sebaran baru yang dikenal dengan binomial NP. Kalau N-nya itu sangat besar dengan peluang yang sangat kecil, maka proses pengambilan sampel tadi bisa diselesaikan inferensia menggunakan pendekatan Poisson. Tetapi kalau P-nya itu mendekat nilai setengah atau yang dikenal dengan peluang yang seimbang, itu yang balance itu bisa didekati ke normal. Tapi kalau dia kecil sekali, kita akan dekatkan dengan Poisson. Kalau misalkan N-nya itu kecil, ya tetap binom. Kita nggak bisa geser-geser ke menggunakan pendekatan sebaran yang lain. Kita betul-betul menggunakan yang binom. Ya kalau 10 ya binom. Tapi besarnya di sini N nanti kita akan sepakati. Karena besar itu di beberapa literatur itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan 30 saja sudah besar, ada yang 50, ada yang 75, ada yang 100, ada yang bahkan paling tidak 500. Jadi berbeda-beda ya. Literatur itu banyak sekali kalau kalian mau baca. Tapi praktisnya besar itu berapa? Nah, di sini kita akan pakai nanti paling tidak 30. Itu kategori yang kita pakai. Kalau yang lain-lainnya boleh saja, tapi di sini kita sepakati praktisnya itu 30. Tapi kalau baca literatur yang lain, coba baca itu buku-buku time series, buku-buku applied yang lain, itu nggak mau dia 30. Paling sedikit 50, ada yang 75, ada yang bahkan lebih dari 100. Jadi banyak ya. Nah, tapi di sini praktisnya kita gunakan yang 30. Kalau kurang dari itu berarti kecil. Kalau dia kecil, proses pendekatan penarikan kesimpulannya nanti kita akan menggunakan yang binom. Ya kan? Dari binom itulah nanti bisa kita inferensia. Kemudian kalau dia tanpa pengembalian, maka di situ pendekatannya dengan hipergeometrik. Masih ingat kan di Statmat 1 hipergeometrik? Hipergeometrik di sini berarti ada dua pilihan, ya jenis yang akan kalian menjadi
type of interest ya. Dalam hal ini tipe yang menjadi perhatian si peneliti. Apa? Itu yang menjadi acuannya. Yang lainnya others. Berarti hipergeometrik. Tapi kalau dikembangkan lagi type-nya itu menurut si peneliti tidak perlu satu. Type of interest-nya diperbanyak, mungkin bisa 2, 3, dan seterusnya. Maka dia menjadi extended hypergeometry. Nah, itu sudah dipelajari ya, step 1, jadi saya nggak ngulang lagi. Kemudian kalau proses daripada yang without replacement ini, berarti nanti pendekatan inferensinya menggunakan pendekatan sebaran. Menggunakan ya, bukan pendekatan, menggunakan sebaran. Nah, kalau tadi di Poisson, yang N-nya itu close kepada, kalau tadi di binom, yang N-nya close kepada setengah, yang kalau di dalam proses statistik itu ya balance ya. Kalau setengah-setengah ya berarti seimbang gitu. Seimbang itu maknanya berarti apa itu? Makna lainnya berarti kalau di start satu itu apa? Seimbang itu berarti apa? Tak bias gitu kan. Unbiased. Maka itu bisa kita gunakan pendekatan sebaran lain, yaitu pendekatan normal yang nanti kita normal lakukan karena tabelnya ada. Hanya terkadang waktu kita melakukan proses menuju ke normal ini, kadang-kadang variansinya itu kita nggak tahu. Kalau variannya kita nggak tahu, ya dengan terpaksa kita menggunakan sebaran daripada student. Ya, pendekatan supaya kita bisa mendapatkan sebarannya untuk melakukan pengujian statistik. Karena kalau sebarannya kita nggak tahu, kita nggak bisa uji statistik. Karena dia parametrik. Lantas bagaimana kalau misalkan kita mau menguji parameter tertentu? Kalau tadi yang min yang akan kita uji, kita bisa dengan menggunakan normal baku. Kalau varian kita tahu, kalau varian kita nggak tahu, ya dengan student T. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan pengujian variansnya sendiri, kita bisa menggunakan pendekatan chi-square. Lantas kalau misalkan variannya tadi mau kita rasiokan, kita juga bisa menggunakan pendekatan sebaran lain yang dikenal dengan Peser. Ada yang menulis F-Peser. Ya terserah lah ya. Umumnya disebut dengan chi-square T or F gitu ya. Sebaran lain ada. Ini sebaran yang kalian pelajari di sini adalah sebaran yang sentral. Central distribution. Jadi dia yang central distribution. Banyak sebaran lain yang kalian tidak dimuat di sini, yang tidak diberikan, yaitu sebaran-sebaran yang non-sentral. Nah, kalau sebaran sentral itu parameter pusat daripada sebaran atau shape-nya itu 0, kalau non-sentral ya tidak 0. Nah, kita hanya dibatasi di sini saja. Oke. Kemudian contoh daripada distribusi sampling, ya. Misalkan ada suatu populasi yang gemuk itu gambarnya, titik-titiknya banyak. Kemudian ditarik ke yang kecil itu, yang bulatannya kecil, titik-titiknya sedikit, yang itu kita gunakan dengan proses statistik tadi. Kita bisa infer parameter yang besar tadi yang kita nggak tahu karakteristik di dalam. Bagaimana kita melakukan itu? Kita perlu tahu distribusinya, pengambilannya seperti apa, with replacement atau without replacement. Nah, ini di atas sudah diberikan. Ya. Kemudian di sini dikasih contoh. Misalkan kita ingin melakukan sampling distribusi dari rata-rata. Maka kita contohkan di sini bisa membuat ya dari 4 populasi. Jadi di sini ada 4. Itu yang variabelnya adalah umur. Berarti kalau dia umur, berarti isinya adalah umur. Umurnya 18, 20, 22, 24. Variabelnya umur. Isinya berarti ya umur-umur responden, umur-umur sampel, data sampel yang kalian kumpulkan. Misalkan ada 4 populasinya. Kemudian kalian diminta mengambil 2 dari 4 itu dengan pengembalian.
ya kan? Di sini yang with replacement diambil 2 dengan pengembalian. Kalau diambil 2 dengan pengembalian, misalkan seperti ini, berarti apa yang terjadi? Responden pertama dibalikin, diambil lagi, ya bisa terpilih lagi. Responden kedua diambil, dikembalikan, ya bisa terpilih lagi. Jadi dia bisa 2 kali terpilih karena dia 2 kali pengambilan. Kalau 3, ya bisa 3 kali terpilih dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 daripada data populasinya. Kalau kita ambil 2, maka banyaknya all possible sample ya itu adalah data populasi tadi dipangkatkan dengan banyaknya sampel yang akan kalian ambil. Jadi kalau data populasinya ada 4 diambil 2 dengan with replacement berarti 4 pangkat 2 16 kemungkinan. Dari 16 kemungkinan ini, bisa saja kalau saya disuruh ngambil, kebetulan ya, biasanya yang saya terpilih 18-18. Mungkin salah satu dari kalian ngambil, bisa aja yang pertama dapat 24, yang kedua 22 umurnya. Kan begitu kan? Jadi banyak variasi, ini tadi yang saya sebutkan. Ya. Makanya muncul ketidakpastian, uncertainty. Di situ. Lantas kalau kita lihat dari data populasi 4 ini, bisa kita hitung mean population-nya. Bagaimana? Yaitu dengan menggunakan nilai harapan EX yang disimbolkan dengan mu. Nah, kalau di metode statistika itu jarang ditulis EX. Biasanya ditulis cuma mu. Karena mu itu umumnya disimbolkan untuk mean, nilai harapan. Yaitu banyaknya XI dikalikan dengan peluangnya. Jadi kalau ada 4 orang atau 4 responden data populasi diambil dengan with replacement, berarti peluang setiap orang terpilih itu sama. Ada 4 orang, A, B, C, D. Saya ambil yang pertama A. Berarti kan dari 4 peluangnya 1/4. Saya balikin lagi. Saya memilih 1 dari 4. Berarti terus-menerus peluangnya 1/4. Kalau peluangnya sama terus-menerus, maka sebarannya adalah uniform. Ya kan? Uniform discrete. PDF-nya 1/n. Nah, sehingga EX di sini dari setiap responden yang terpilih itu berarti sigma X PX karena dia discrete. Responden pertama 18, kedua 20 semua dikalikan dengan peluang daripada uniformnya, maka didapatkan min-nya itu 21. Kemudian varian, rumus varian itu par X. Nah, kalau di sini nanti cukup disimbolkan dengan sigma kuadrat. Yaitu sigma XI min mu kuadrat dikali PX. Nah, itu kan rumusnya. Gunakan aja langsung, min-nya udah ketemu, mu-nya, dapatlah variansinya 5. Dengan standar deviasi 2,2361. Nah, jadi kalau kita lihat setiap responden yang terpilih atau observe yang terpilih itu peluangnya sama, 4. Dari 2 sampel yang kita ambil tadi, karena di sini kita melakukan hipotesis atau pendugaan rata-rata, min, maka dari 2 sampel ini ya kita rata-rata, mewakili kan. Kalau ada 3 ya 3-3-nya di rata-rata. Ini kita rata-rata hasilnya ini yang merah-merah. Inilah yang kemungkinan rata-rata sampel yang kita dapatkan dari 4 data populasi tadi. Lantas kita hitung min daripada yang 16 ini tadi apakah sama? Kalian sudah belajar bahwa expected value dari statistiknya sama dengan parameternya. Kita hitung. Ya, di sini kita hitung bagaimana EX bar-nya. EX bar-nya seperti apa? Nah, ini tadi rata-ratanya. Berarti setiap titik-titik ini yang terpilih, ya, ini berarti peluangnya sama 1/6, 1/16. 19 1/6. Tapi karena jumlahnya ada yang sama, ya dikali 2 saja. Berarti yang 19 2/16.
yang 20 3/16, yang 21 4/16. Yang mengakibatkan di sininya menjadi 7. Ya. Kalau kita hitung, ini berarti 1, 18, 19, 2, yang ini 3, yang ini 4, yang 21, kemudian 22, lanjutnya jadi 5, ini 6, dan jadi nomor 7. Sehingga bisa kita tulis begini, dan diperolehlah nilainya 21, dan sama dengan yang awal. Artinya apa? Expected value daripada statistik X bar itu sama dengan parameter. Nah, dari data sampel terlihat. Lalu variansnya bagaimana? Varian X bar itu berarti menggunakan statistik sigma X bar min mu. Karena rumus varian itu adalah EX, E buka kurung, X min EX. X-nya di sini adalah X bar. X bar adalah min, ya kan? Yang disimbolkan dengan mu X bar. X bar itu mu X bar. Dengan menggunakan rumusan ini, maka diperoleh variansnya 2,5. Ya, kalau di StatMat, varians daripada statistik X bar itu adalah varian populasi dibagi banyaknya sampel. Varian populasinya tadi ada berapa? 5. 5 dibagi banyaknya sampel 2, berarti 2,5. Berarti kan terbukti. Ya. Atas apa yang menguntungkan dari statistik ini? Variannya lebih kecil, artinya hasilnya menjadi lebih efisien. Bila dibandingkan dengan populasi. Makanya orang lebih senang bekerja dengan statistik, variasinya lebih kecil. Kalau mengumpulkan data populasi itu menggunakan jumlah orang yang banyak, yang kemampuannya juga tidak sama, variasinya sangat besar antar kemampuan, data-data yang dikumpulkan juga bisa tidak lebih baik dari data sampel yang kita gunakan. Nah, kalau sampel tadi terbukti dengan varian yang lebih kecil, maka orang akan banyak menggunakan proses statistik, yaitu dengan menggunakan sampel yang terbukti bahwa variasinya menjadi lebih kecil, yang artinya lebih efisien. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, deviasi daripada sampelnya atau standar errornya ini adalah tinggal diakarkan 1,588. Lebih kecil. Kalau kita gambarkan, populasinya tadi pendekatannya adalah sebaran uniform, sementara untuk yang sampel munculnya dia close kepada normal. Kira-kira seperti ini. Ya. Distribusi sampling yang mungkin terjadi ya, kalau kita lihat dari gambar ini, ya kalau untuk populasinya seperti ini, yang kira-kira agak menceng kanan, maka sampelnya bisa menceng kanan, bisa menceng kiri, bisa simetrik. Tapi kalau kita menggunakan yang rata-rata, dia akan cenderung simetris. Ya. Oke, ini adalah rumusan umumnya bahwa EX bar itu mu. Tadi sudah kita buktikan dengan data. Varian X bar itu sama dengan varian populasi dibagi N. Sudah dibuktikan dengan data. Kemudian di sini ada teorema yang mendukung daripada sebaran tadi. Jadi di sini disebutkan bila semua kemungkinan sampel acak berukuran N diambil dengan pemulihan atau pengembalian dari suatu populasi yang finite berukuran N besar yang mempunyai rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Di sini ditulis rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Artinya apa? Populasinya harus memiliki dua nilai ini. Kalau dia nggak memiliki nilai ini, teorema ini nggak berlaku. Teorema ini berlaku kalau populasinya memiliki min dan varians. Ya, maka untuk N yang cukup besar, distribusi sampling untuk X bar itu akan mendekati normal baku. Min X barnya adalah min dan varian X barnya sigma per akar N. Sigma kuadrat per N atau standar deviasi standar errornya ya di sini sigma per akar. Sehingga dengan pendekatan X bar min EX bar dibagi akar par X bar, itu berarti X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ini untuk N yang besar akan mendekati normal baku. Tapi ingat, populasinya harus
memiliki min dan varian. Kalau tidak, nggak bisa, tidak berlaku. Kemudian ada teorema lagi, ya, di sini yang untuk tanpa pengembalian. Ya, sama dengan yang tadi. Yang menyebabkan dia berbeda, ya, di sini variasinya memuat faktor koreksi. Kalau minnya dia sama, variasinya memuat faktor koreksi, yaitu n min n per n min 1. Hanya kalau n-nya ini sangat besar, n besar ini nilainya sangat besar, dan n kecil ini sangat jauh nilainya berbeda dengan n yang besar ini, bisa kita anggap close kepada 1. Sekalipun sebenarnya nilainya tidak 1, ya. Tentunya n yang besar ini 500.000, n yang kecil cuma 1.000. Jadi 500.000 dikurang 1.000 dibagi 500.000 dikurang 1, 0,99. Nah, itu bisa dianggap 1. Makanya kalau proses pendekatan yang without replacement itu, kalau dia sangat besar N-nya dan sampelnya relatif jauh dari parameter dari populasinya, N populasinya, kita langsung hitung saja menggunakan yang with replacement. Ya, oke. Kemudian di sini ada lagi ya central limit theorem yang isinya hampir sama dengan yang di atas, ya, yang pada dasarnya teorema-teorema ini juga mengacu kepada CLT, yang mana di CLT itu ada ininya, ada tambahannya. Dalam hal itu di sini suatu populasi besar atau tak hingga. Nah, kalau di sini kan dia sebut dari suatu populasi terhingga, ya. Kemudian di dalam CLT tadi kita tambahkan dari suatu populasi yang besar atau tak hingga. Nah, kalau ini diterapkan sama dengan yang di atas, hasilnya akan normal 01 juga, normal baku. Tapi catatannya apa? Populasinya harus memiliki min dan varian. Kalau enggak bisa. Sama ya. Nah, di sini ada dibuat keperluan praktis untuk N besar itu hanya sebesar 30. Kemudian di sini ada lagi statement ringkasan dari yang di atas. Ya. Distribusi sampling rata-rata sampel acak yang diambil dari sembarang populasi. Sembarang. Ya. Populasinya apa aja. Tetapi ingat, min variannya harus tahu. Adalah approximately normal. Artinya apa? Bisa dihampiri dengan sebaran normal. Asalkan ukuran sampelnya sangat besar atau cukup besar. Semakin besar ukuran sampelnya, distribusi sampelnya mendekati normal baku. Tetapi ingat, tadi disebutkan min dan variansinya diketahui sesuai dengan CLC tadi. Kalau populasinya normal, maka X bar-nya juga normal. Jadi kalau populasinya normal, berapapun sampelnya dia pasti normal. Kalau populasinya itu normal, ya, misalkan variannya kita nggak tahu, ya kita nggak bisa pakai normal, tapi pakai T. Tetapi kalau sampelnya cukup besar, titik kritis T itu akan hampir-hampir berhimpit dengan titik kritis normal baku. Makanya di tabel itu tidak ada yang derajat bebasnya sampai ribuan, karena dianggap titik-titik kritisnya sudah hampir berhimpit dengan normal baku. Oleh karena itu, sebaran T tadi bisa dihampiri oleh sebaran normal baku. Gitu ya. Di sini ada contoh. Contohnya apa? Ada populasi, minnya 8, simpangan bakunya 3, sampelnya 36. Kita diminta menghitung peluang rata-rata sampel itu terletak dalam suatu titik 7,8 atau interval 7,8 sampai 8,2. Maka kita tinggal hitung peluang peluang X bar lebih dari 7,8 kurang dari 8,2. Di situ ditentukan min variannya. Maka X barnya dikurang mu dibagi variasi per akar sampel itu kan jadi normal 01.
maka hasilnya bisa kita dekati dengan normal 01. Kenapa? Ada sebutan di situ N-nya 36. Tadi kita sudah sepakat, praktisnya 30. Cukup besar, maka bisa didekati dengan normal standar. Tapi ingat, min variannya diketahui. Ini kan disebut ya. Kalau ini nggak tahu, kita nggak bisa ngitungin. Ya, gitu. Yang kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat aja di tabel normal. Maka dari tabel normal, min 0,4 sampai 0,4, 0,3108. Ini saya akan cek dulu ya. Di sini dia 0,4 ya. Kebetulan saya di sini tidak munculkan tabel normalnya, tetapi saya akan berikan contoh ini ya. Contoh daripada bagaimana melihat tabelnya. Di sini ada tabel ya. Tabelnya bentar. Hmm, kok tabelnya nggak kelihatan ini? Mbak, saya share screen ya, tabel di sini saya udah buka tabel. Ini tabel. Nah, kalau kita lihat tabel ya, jadi kalau melihat tabel normal itu hati-hati. Lihat bentuk shape dari bentuk arsiran daripada sebaran. Kalau yang diarsir di sebelah kiri ini artinya kita menggunakan peluang kiri. Berarti titik kritis yang ditampilkan di tabel adalah berdasarkan kumulatif dari kiri. Kalau buku Bain menggunakan ini. Normal itu kan batasnya adalah minta hingga sampai tak hingga. Berarti dari minta hingga sampai titik kritis. Minta hingga sampai titik kritis itu artinya apa? Artinya titik-titik kritis ini dihitung berdasarkan nilai kumulatifnya. Nah, kalau yang diarsir misalkan di sebelah kanan ini, yang putih ini yang biru ini dibuang, yang putih ini diarsir, maka peluang kanan. Berarti kita menggunakan penghitungan peluang dari titik kritis sampai tak hingga. Jadi hati-hati ya. Titik kritis itu tidak akan titik kritis itu tidak akan berbeda sekalipun menggunakan peluang kiri atau peluang kanan. Kalau menggunakan arsiran biru ini, titik kritisnya tidak akan berbeda saat kita arsir di sebelah kanan. Pasti dia sama. Ibarat tembok, tembok yang ada tembok ya, di sebelah kiri sama kanan. Kalian ingin melihat titik tembok itu dari sisi kanan. Dia tidak akan berubah saat kalian lihat titik tembok itu dari kiri. Samalah dengan titik kritis ini. Nah, kalau dari nilai yang tadi, yaitu 0,4, maka di sini karena dari kita hitungnya adalah dari yang minta hingga, ya, maka di sini kalian bisa lihat 0,4. Nah, berarti 0,4 dan min 0,4. Nah, ini min 0,4 nih. 0,3466. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang 0,4-nya. 3466, 3446. Ini 0,6554. Jadi 0,3446. 14,7. Maka di sini 0, di sini 1. Berarti 0,31. Ya kan? Hasilnya. Hampir sama dengan yang tadi. Yang saya inikan. Ya, bagaimana? Bisa dipahami? Menghitung tabelnya? Ada yang belum paham? Kalau belum paham, silahkan ditanyakan. Ya, kalau menggunakan tabel yang kumulatif kiri. Buku Bain pakai yang ini. Tapi di literatur yang lain itu banyak menggunakan yang kanan. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian dari
materi yang terakhir dari contoh tadi, ya, kita bisa lanjutkan ke sini. Informasi berikutnya. Karena varian itu umumnya tidak diketahui dan memang umumnya kita nggak tahu varian itu. Makanya kita gunakan sebaran lain, yaitu sebaran T. Yang bentuknya seperti ini. Kalau tadi kan S ini kita ganti dengan sigma. Makanya dia normal, ya kan? Kalau ini kita ganti dengan S, maka dia menjadi T. Bagaimana proses itu? Itu saya di Statmat ada, ya. Yaitu normal baku dibagi akar K² per derajat bebas. Hasilnya jadi seperti ini. Dan ini adalah T dengan derajat bebas N-1. Kalau N-nya 1000, nggak ada di tabel. Makanya kalau N-nya 1000, ini bisa kita dekati dengan normal baku. Gitu. Ya, titik kritikalnya. Kenapa bisa demikian? Ya, ini memang ada matematiknya, ya, konsistensi S close to sigma. Oke, kita lihat di sini yang di distribusi sampling, contohnya yang latihan 1. Latihan 1 seperti apa itu? Ya, kalau dari contoh tadi di sini ada yang bisa jawab ini, yang nomor 1. Coba yang nomor 1 sebagai contoh. Ada yang bisa? Coba Amanda, nomor 1. Cerita saja, nggak usah dijawab. Pakai tulisan, cerita saja. Berapa peluang daripada X-bar di sini? Sampelnya Pak 16. Ya. Sampelnya 16, populasinya distribusi normal. Kemudian rata-ratanya itu 50. Simpangan bakunya 5. Peluangnya Sebutkan titik kritisnya saja, nggak usah sebutkan nilainya. Peluangnya jadinya berapa? Bisa, Amanda? Masih kurang paham tadi, Pak. Masih kurang. Bagaimana? Coba yang temannya 1, Rahmat. Ayo Rahmat. Kamu pakai bola bumi tuh, kayak lagunya ini tuh. Kayak Pak, lagu. masih kurang paham, Pak. Kurang paham. Oke ya. Ini kan kita diminta mencari peluang daripada X-bar-nya. Bagaimana caranya? Ya sama seperti ini. Ya, kalau ini titiknya adalah 7,8 sampai 8,2, maka ini titiknya dari mu X-bar dikurang 1,9 sigma X-bar sampai mu X-bar sampai 0,4 sigma X-bar. Berarti peluang buka kurung mu X bar kurang 1,9 sigma X bar kurang dari X bar kurang dari mu X bar dikurang 0,4 sigma X bar. Ayo Rahmat, kamu tulis. Kemudian karena di situ minnya diketahui dan variasinya juga diketahui, maka kalian langsung ini saja. Mu X bar dikurang 1,9 sigma X bar dibagi sigma X bar per N, kan gitu kan? Kurang dari X bar min mu X bar dibagi sigma per akar N, sigma X bar per akar N, kurang dari mu X bar dikurang 0,4 sigma X bar dikurang mu X bar dibagi sigma X bar per akar N. Ya kan, mu X bar dikurang mu X bar adalah 0. Berarti sisanya min 1,9 sigma X bar dibagi sigma X bar per RKN
Maka jawabnya adalah min 1,9 akar N kurang dari Z kurang dari min 0,4 akar N. Akar N-nya berapa di situ? Akar R-nya akar 16 berarti 4. Min 1,9 dikali 4 berarti 7,2. Kemudian 0,4 dikali 4 berarti min 1,6. Berarti kalian lihat di tabel. Min 7,2 kurang dari Z kurang dari 1,6. Ya kan? Itulah ininya, peluangnya. Nah, kalau kalian masukkan dulu nilai ini 5 dikurang 1,9 50 dikurang 1,9 dikali 5 dibagi dikurang 50 dibagi 5 kan sama saja kan di akar N. 5/4 kan jadinya begitu. Menggunakan yang ini ya. Yang 7,8 ini di contoh ini adalah mu x bar dikurang 1,9 sigma x bar. Kemudian yang 8,2 adalah mu x bar dikurang 0,4 sigma x bar. Berarti dengan proses yang sama kan sama. Dikurang mu x bar ya kan dibagi sigma per akar N. Nah, jadi kalau didapatkan di sini adalah 7,2 sampai 1,6, berarti kalian lihat di tabel. Tabel yang tadi, min 7,2 ada di mana? Sini dilihat di tabel. Min 7,2 ada di sini. Adanya 3,4. Kemudian negatifnya ada berapa di sini? Ya, kalau kita lihat di sini negatifnya ada min 3. Jadi min 7,2 itu ya close kepada 0 karena ini sendiri 0 kan. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya adalah 1,6. Maka kalian lihat di sini 1,6. 1,6. Maka di sini lihat Z-nya 1 bergerak ke kanan 6. Jadi jawabnya adalah 1,6. 1,6 berarti yang di bawah ini. Nih, berarti 0,9452. Jadi peluangnya berapa? Peluangnya 0,9452 dikurang 0. Ya, jadi jawabnya adalah ini. Kenapa demikian? Peluang daripada Z lebih dari A kurang dari B itu adalah peluang Z kurang dari B dikurang peluang Z kurang dari A. Ya. Bagaimana bisa contoh yang tadi? Widelia, bagaimana Widelia? Bisa, Pak. Bisa. Bagaimana dengan Muhammad Hozin? Bisa? Paham, Pak. Paham ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi setelahnya. Saya tutup dulu yang ini biar hilang. Kemudian nanti latihan berikut, latihan 1 tadi ya. Ini latihan 1. Latihan 1, nanti latihan 2 kerjakan di rumah ya. Latihan 2, latihan 1, latihan 2 kerjakan di rumah. Kemudian kalau yang 2 ini, kalau yang 2 tadi kan 1 ya. Bagaimana kalau yang 2? Ya sama saja seperti yang 1. Mu X1 X bar, mu ini dikurang X2 X bar, ini kan sama dengan ekspektasi, buka kurung, X1 X bar dikurang X2 X bar sama. Jadi ya ini dikurang expected value-nya, dibagi akar variannya. Akar variannya apa ini? Jadi sama saja cara menghitungnya, cuma populasinya ada 2. Ya selisihnya kita pakai.
populasi 1 dikurang populasi 2 statistiknya, kemudian dikurang expected value dibagi akar variasinya. Yang pasti ini N-nya, kalau dia misalkan normal, ya pasti normal juga. Kalau variasinya kita nggak tahu, ini menjadi T, ya. Menjadi T bagaimana? Sama seperti yang tadi. Maka sigma di sini ada dua asumsi. Kalau variasinya sama, ya dengan T. Kalau variasinya tidak sama, juga dengan kalau variasinya tidak sama juga dengan T, tetapi derajat bebasnya berbeda. Ya, kalau kita lihat di sini di nomor 1, ini adalah untuk yang variasinya sama. Tapi kita nggak tahu. Ya, kalau yang variasinya tidak sama, hanya membedakan derajat bebas. Seperti ini. Jadi ini hanya proses berhitung ya. Ini juga nanti di statement dipelajari ya. Di saya ini dipelajari juga nanti ya, nanti dipelajari. Tapi kalian tinggal gunakan saja apa itu SP. SP ini adalah pool. Ini variasi sampel populasi 1, S1, variasi sampel populasi 2, kemudian digabung, di pool dapat variasi gabungan. Dan ini rumusnya tinggal dimasukkan. Nanti tinggal lihat IT-nya. Baik juga kalau misalkan yang derajat bebasnya P untuk variasi tidak sama, dihitung dengan yang seperti ini. Ya, ini lebih ke kalkulator lah ya, atau lebih ke Excel. Kalau nanti di software ya tinggal ini aja, tinggal dijalankan saja langsung keluar hasilnya. Oke, ini ada contoh yang berikutnya yang 2 ya. Misalkan di sini ada 2 nilai statistik di 2 universitas tentang gaji mereka ya. Bisa kita lihat sebaran sampling dari X itu sama seperti yang tadi. Ini diperoleh, kemudian simpangan bakunya dihitung. Kenapa kita gunakan yang ini? Kita gunakan yang rumusan ini karena variasinya dia tahu. Ya, di situ disebutkan simpangan bakunya ada. Kalau dia nggak dikasih tahu, ya kita gunakan variasi sampel, gitu ya. Yang simpangan baku dimaksud di sini adalah yang populasi. Ya. Ini yang populasi. Kalau misalnya dia nggak dikasih tahu, kalau ini kita nggak tahu, berarti ada asumsi tambahan. Apa asumsinya? Variasinya dianggap sama. Kalau variasi dianggap sama, maka kita gunakan yang ini. Maka kita gunakan yang ini. Yang full ya. Kalau yang ini variasinya misalkan nggak sama, maka kita pakai yang ini. Kalau variasinya kita tidak tahu. Kalau variasinya kita tidak, misalnya variasinya nggak diketahui, diasumsikan sama, ya ini berarti variasi sampel pertama, ini variasi sampel kedua. Tapi kalau disebut variasinya diketahui, maka ini adalah varian populasi. Ya, simpangan baku populasi, yang ini simpangan baku populasi di universitas. Begitu ya. Oke, untuk yang beda ini bisa dihitung ya. Nanti bisa ini sama dengan yang di atas. Ini juga banyak contohnya. Nanti dikerjakan di rumah sebagai tugas mandiri ya. Tugas terstruktur ya, tugas terstruktur. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke yang binomial. Tadi binomial kan disebutkan di atas. Kalau N-nya besar, maka bisa kita gunakan normal, tapi P-nya yang close kepada setengah tadi ya, yang boleh dikatakan tak bias atau seimbang. Close ke setengah lah, 0,49, 0,47. Nah, tapi kalau 0,01 close kepada 0, maka dia didekati dengan Poisson. Nah, ini juga sama. X dikurang expected value-nya dibagi akar variasinya. Expected value daripada binomial ada NP. Variasi daripada binom adalah NP 1 min P atau NP.
Dan ini berlaku untuk N yang sangat besar. Jadi dengan proses yang sama, di sini ada N-nya 20, P setengah dicontohkan, dia close kepada normal. Ya, titik-titiknya ini. Yang besok kita akan belajar praktek ya. KS hari Jumat ya? KS Jumat ya? Praktek ya? Kelas kalian hari Jumat nggak praktek? Atau besok? Jumat, Pak. Jumat ya? Iya, Jumat kan ya. Saya kalau nggak salah Jumat. Ini bisa, nanti bisa dengan SPSS. Dan saya kira kalian lebih familiar lah dibanding saya kalau udah komputasi ya. Kemudian di sini juga ada tambahan ya. Tadi kalau misalkan N-nya besar, terus P-nya close kepada setengah, kemudian ada tambahan lagi. Yaitu kalau untuk proporsi ini, nilai harapannya harus paling tidak 5. Jadi di sini NP yang dimaksud di sini, ini paling tidak nilainya 5. Kalau kurang dari situ, ini juga tidak baik digunakan. Ya. Sementara untuk penghitungan proporsinya, kalau dari sisi proses daripada binom, berarti di situ banyaknya sukses dibagi dengan banyaknya trials. Yang suksesnya berapa? Ya dijumlahkan. Sukses kan 1. Sukses, 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 sukses. Misalnya N-nya 10. Sukses, 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 gagal, gagal, gagal. Berarti jumlah suksesnya kan ada 4. Trialnya 10, maka proporsinya 0,4. Nah, sukses gagal, sukses gagal, sukses, 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 sukses. Berarti gagalnya 2. Berarti kan peluangnya adalah 8/10 dan seterusnya. Ini cara penghitungan EX-nya, kemudian variasinya, dan kalau kita tuliskan, pendekatan Z-nya menjadi seperti ini. Ya, tapi ini berlaku untuk N yang sangat besar. Kalau kasusnya dia untuk yang without replacement, cukup menambahkan faktor koreksi. Ya, faktor koreksi yang mana nilai ini akan mempengaruhi nilai daripada variasinya atau standar deviasinya kalau kita akarkan. Ini juga sama untuk yang 2. Dan kalau kita gambarkan, maka titik pusat daripada bedanya tadi juga ada di sini. Karena dari gambar tadi dia yang di atas close kepada normal, yang ini juga close kepada normal. Ya. Bagaimana kita bisa menggambarkan ini? Ya, hitung dulu selisih daripada P1 dan P2 itu tadi nilai-nilai sampel tadi. Sama seperti yang rata-rata itu kita hitung, baru kita bisa gambarkan. Oke, itu yang bisa diberikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Rahmat, sudah bisa dipahami Rahmat? Lumayan, Mbak. Lumayan ya. Pandia? Agak, Pak. Agak apa ini? Agak sulit, Lumayan, Pak. Bisa. ya lumayan ya. Nafika? Bisa Nafika? Insya Allah lumayan juga, Pak. Lumayan ya. Thompson? Gimana Thompson? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Ini nanti dipahami lagi ya. Besok kita hari Jumat kita juga ada praktek. Ya install lah itu. SPSS 25 ya. Karena nanti akan digunakan SPSS 25. Kalau ada 26 yang sudah built-in di komputernya, udah itu aja pakai. Jangan dibuang. Karena menurut saya nggak jauh-jauh beda. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan sebagai ini, ya silakan. Buku pegangan Mestat 2 itu kalau di RPS itu banyak ya. Ini saya bacakan aja karena RPS-nya kan belum full karena RPS-nya sambil jalan. Karena angkatan kalian adalah angkatan baru, semuanya jadi serba baru, materinya juga baru. Jadi saya inikan dulu RPS-nya. Jadi kalian bisa membaca beberapa literatur yang kalian akan gunakan ya. Sini bentar.
Nah, bukunya sebenarnya ada 11, tapi hard copy itu ada 3 ya, yang di perpus lah itu ada ya. Tapi yang sisanya kalian bisa download. Di sini saya share aja, kalian bisa apa namanya? Lihat nanti tinggal di share screen di apa copy capture gitu ya. Capture saja. Ini belum full ya, belum selesai. Jadi saya tidak bisa membagi. Ini bukunya sudah terlihat di share di ini capture saja. Jadi buku-buku yang yang lain juga selain ini boleh aja kalian baca. Buku hard copy itu bukunya si ini Asra. Ini hard copy ini di perpus ada. Bukunya Nasution ini juga di perpus ada. Kemudian bukunya Walpole ini juga di perpus ada. Tapi yang kalau bisa kalian cari dengan apa e-booknya silahkan. Tapi sisanya ini ada di e-book. Kalian tinggal download, ada nih T.W. Anderson, Johnson, ada semua. Nanti di download saja. Saya yakin kalian jago-jago lah kalau mendownload. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Hani, mana Hani? Mana wajahmu Hani? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebagai upload presensi, di sini kan sudah ada ini ya, kalian kirim saja jawaban tadi latihan nomor 1 tadi yang sudah saya jawab. Distribusi sampel di halaman 34. Ya, tadi kan ada saya sudah berikan jawaban, itu kalian upload jawabannya sebagai presensi. Oke ya. Saya kira cukup, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sampai bertemu hari Jumat di praktek. Semoga tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sejahtera buat kita sekalian, selamat siang. Saya tutup dari sini ya, and for all meeting.